Halo, Gani Doyong di sini. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana mencari sedikit uang untuk mensupport slow living kita. Jadi ceritanya, istri saya itu mungkin dalam 2 tahun ke depan itu akan resign, akan pensiun. Pensiun dini ya, jadi perusahaan mungkin masih membutuhkan dia, tapi dia mungkin akan pensiun dalam waktu paling lama 2 tahun lagi, jadi 1-2 tahun ke depan. Mau ngapain setelah pensiun? Nah, ini pertanyaan yang sangat dalam ya. Karena dia pasti bingung mau ngapain. Memang dia juga suka berkebun ya, cabut rumput, nanam-nanam, motong-motong tanaman gitu ya. Tapi itu hanya sebentar. Itu kan tidak sepanjang waktu ya. Jadi kelebihan waktunya mau ngapain? Kalau masak itu kan pada saat jam makan saja, jam 11 untuk jam makan siang, kemudian sore gitu ya. Lantas sisa waktunya mau ngapain? Mau baca buku, tapi juga bosan ya. Seberapa banyak buku yang bisa kita baca. Nah akhirnya saya bantu berpikir kira-kira apa yang bisa dikerjakan yang dia sukai, syukur-syukur kalau berdampak ekonomi. Nah akhirnya waktu itu saya nonton sebuah video tentang mencari uang sampingan ya. Nah ketemulah satu video yang menceritakan tentang microstalker gitu ya. Microstalker ini menjual foto, menjual video di website seperti Shutterstock, Adobe dan macam-macam. Saya dengerin, kelihatannya asik juga gitu ya. Kita bisa menyalurkan hobi, kemudian kemungkinan ada uang masuk. Karena istri saya itu suka sekali moto. Hampir setiap hari dia moto. Minimal itu foto sarapan. Jadi setelah dia bikin sarapan, dia foto. Dulu sekali sebelum COVID, kita punya kamera Canon 60D. Kita beli memang karena dia suka foto, maka kita berfoto-foto gitu ya. Tapi kamera 60D ini kan berat dan semenjak COVID juga nggak dipakai. Akhirnya nganggur lama sekali, dan akhirnya saya jual. Daripada dia tidak terpakai kemudian nggak ngapa-ngapain, saya jual ya. Nah, karena juga teknologinya sudah lama. Setelah nonton video yang microstalker itu, saya berpikir mungkin kita bisa bangkitkan hobinya. Dia senang berfoto. Maka saya mulai mempelajari tentang foto. Sebenarnya ada 3 bisnis yang akan saya mulai. Saya akan sharing kepada Anda mulai dari nol. Sudah saya mulai sih ya, tapi ya masih nol lah kira-kira. Yang pertama adalah microstalker itu. Jadi membuat foto buat istri saya. Jadi menjelang pensiun, dia sudah bisa mulai ngambil foto. Ketika kita jalan-jalan, dia bisa ngambil foto-foto dan kita upload aja, kita jual. Mungkin butuh waktu cukup lama untuk bisa punya hasil ya. Kalau menurut podcast itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi itu pas kira-kira ya. 1-2 tahun itu bukan berarti laku banyak ya, tapi mulai menampakkan hasil. Nah, yang pertama tadi adalah microstalker itu. Yang kedua, saya lagi bikin YouTube channel faceless. Nah ini faceless ini artinya nggak pakai muka ya. Jadi kita pakai AI untuk membuatnya. Satu lagi yang saya buat adalah channel music di YouTube. Jadi ada 3 nih ya. Jadi microstalker, channel faceless YouTube, kemudian channel musik YouTube. Kenapa saya sharing ini? Karena banyak sekali yang nonton video saya itu sebenarnya pengen sekali slow living, tapi nggak tahu mulai dari mana, karena masih terikat kerja, juga tidak mudah untuk memulai ya. Memulai itu berarti waktu, biaya, dan katakanlah tempat. Nah untuk teman-teman yang terjebak di kota, dia nggak punya tempat yang cukup untuk bertanam-tanam, untuk katakanlah bisnis-bisnis yang sifatnya sederhana kayak lele dan peternakan, itu nggak bisa ya. Dan yang kedua, juga mengenai investasi ya. Kalau untuk bisnis sesuatu yang baru, itu investasi juga besar. Nah yang saya jalankan ini, yang 3 ini juga butuh uang, tapi tidak banyak. Dan Anda jangan membayar apapun sampai Anda yakin menginvestasikan sesuatu ya. Bisa juga melihat saya nanti apakah saya ada hasilnya. Kalau ada hasilnya, mungkin Anda boleh tiru ya. Kalau enggak, ya saya akan kasih tahu bahwa ini nggak ada hasilnya, ternyata berat sekali misalnya. Oke, saya akan cerita tentang yang faceless, yang nomor 2 itu.
channel YouTube ini itu naik dan turun ternyata, tidak selalu naik gitu ya. Pada saat saya awal-awal membahas slow living, dia naik banyak dan itu bayarannya memang lumayan, bisa sampai 4 juta sebulan. Tapi setelah itu kan turun. Turun sampai misalnya jadi 1,5 juta sebulan. Masih oke, buat saya itu sesuatu yang besar gitu ya. Nah, dengan topik yang sama, saya bikin channel baru, tapi saya mau mensasar audiens internasional. Karena audiens internasional ini pay per click-nya mahal. Jadi sekali orang nonton itu cukup mahal. Kalau Indonesia kan murah karena yang nonton banyak sehingga murah gitu ya. Nah, channel ini tetap saya hidupkan, tetap saya sharing sesuatu yang baik. Nah, tapi saya sudah mulai membuat channel baru tentang slow living tapi yang Inggris. Tapi nggak pakai wajah saya ya. Jadi hanya suara, kemudian ada background. Anda juga pasti pernah lihat yang seperti itu ya. Itu namanya faceless ya, tanpa muka. Nah, saya memanfaatkan AI untuk membuat itu. AI pertama adalah ChatGPT untuk membuat narasinya. Kita yang memberikan judul, kita yang mengguidance apa yang kita mau bikin. Tapi setelah itu ChatGPT lah yang membuat narasinya gitu ya. Nah, setelah narasi ini selesai, saya masuk ke AI yang lain. Namanya Eleven Labs. Eleven Labs ini AI dari teks menjadi suara, dan suaranya bagus, sangat natural. Tapi ini berbayar ya, yang ChatGPT belum saya bayar, tapi yang Eleven Lab itu berbayar. Di Eleven Lab ini saya menduplikasi suara saya kasih contoh file 30 menit, kemudian dia generate, pada saat nanti teks bahasa Inggrisnya menjadi suara, itu suara saya. Jadi seperti apa ya, dia ngambil sampling suara saya untuk membuat karakteristik suara saya. Nah, begitu jadi, bagus sekali dan orang nggak akan tahu bahwa itu bukan saya. Orang nggak akan tahu karena bagus sekali. Tapi dipikir-pikir, tanggung sekali. Suara saya ini kan bukan suara seksi, bukan suara yang merdu, bukan suara yang membuat orang seperti penyiar radio gitu ya, yang senang didengar. Maka yang Eleven Lab ini akhirnya saya tidak pakai, saya matikan. Walaupun sudah saya bayar ya, saya bayar sekitar berapa kemarin ya? Mungkin 200 ribuan lah ya, sekitar kurang dari 200 ribu satu bulan. Tapi saya nggak pakai, karena saya memutuskan untuk tidak pakai itu. Saya pakai yang ada di CutCup. CutCup juga punya. Jadi AI ketiga adalah CutCup. CutCup itu adalah video editing. Kalau kita bayar yang premium, yang pro, itu dia ada banyak fitur, ada banyak video-video pendek yang bisa kita pakai, ada juga suara yang pro. Suaranya cukup bagus, 11-12 sama yang Eleven Labs. Jadi saya bayar satu, dapat video editor yang cukup bagus, juga dapat suara text to voice-nya ya. Jadi agak repot sedikit, tapi oke, saya kerjakan di situ, sehingga yang saya bayar cuma satu. Pada saat saya bikin YouTube itu, yang langkah pertama adalah tadi ChatGPT. Setelah dapat narasinya, saya membuat dia text to voice di dalam CutCup itu. Nah, text to voice itu saya generate, akhirnya dia jadi suara, tapi tanpa gambar nih, masih kosong. Nah, gambarnya itu saya akan ambil di library-nya dia. Misalnya dia cerita tentang orang lagi stres, maka saya cari gambar atau video orang yang lagi stres. Untuk untuk mendukung narasi yang dibacakan tadi. Kemudian saya susun sampai panjang gitu ya, kira-kira video 5 menit sampai 8 menit. Kemudian saya post ke channel baru namanya Being Good Life. Jadi Being Good Life ini nanti saya promosikan ke lokal dulu, Indonesia, kemudian baru internasional. Nanti saya ceritakan bagaimana cara mendapatkan subscribernya. Karena itulah saya nyambung dengan tadi microstalker. Ternyata banyak sekali orang yang membutuhkan foto-foto, video-video pendek untuk mendukung kontennya. Untuk pada saat dia bikin konten itu, dia butuh itu. Kemudian karena istri saya suka foto, kemudian saya lihat memang ada marketnya, maka saya bikinlah microstalker untuk istri saya. Walaupun itu belum tentu bisa menghasilkan uang banyak, tapi saya akan coba. Nah, yang ketiga tadi adalah YouTube channel music. Mengapa channel music?
Karena sebenarnya saya suka mendengarkan musik sambil bekerja, atau ketika saya rileks baca buku, saya hidupkan musik yang instrumen maupun bersuara, tapi yang slow. Kadang-kadang juga ada yang ngebeat gitu ya. Jadi ada pasar YouTube, pendengar YouTube, yang dia sebenarnya butuh suara tanpa banyak iklan. Jadi kita buat musik yang panjang, 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang bikin 24 jam gitu ya. Misalnya di kafe, dia akan hidupkan aja tuh 24 jam, jadi nggak ada iklan, nggak ada jeda di dalamnya. Tapi saya kan bukan pemusik. Saya cuman pencinta musik, saya ngerti musik, saya pemain musik, tapi bukan pemain musik yang hebat. Ya, jadi posisi saya adalah saya senang musik. Sebenarnya saya sudah mulai setahun lalu tentang channel musik ini, tapi gagal. Saya bikin sampai 9 video, rata-rata 2 jam gitu ya, satu videonya itu durasi 2 jam. Saya beli lagu, waktu itu AI belum sebagus ini, saya beli lagu, kemudian saya cari gambar, saya beli juga gambarnya, saya bikinlah itu. Ternyata yang nonton sedikit, nggak ada yang nonton lah, bisa dibilang kecil banget ya, jadi nggak ada artinya. Tapi begitu saya nonton satu video yang membahas tentang AI music, saya kaget. Loh, AI musik kok udah sampai seperti ini? Bagus banget, keren banget. Jadi channel saya yang dulu itu belum sempat dimatikan, masih ada, tapi nggak ada yang nonton. Maka saya mulai lagi menghidupkan channel itu. Untuk yang AI musik itu namanya Suno.ai. Ya, Suno.ai ini berbayar. Anda bisa tes yang tidak berbayar, yang free, itu suaranya pendek, 1 menit, 2 menit. Anda dikasih jatah 50 kredit kalau nggak salah ya. Jadi sekali bikin itu berapa kredit dipotong. Nah, Anda bisa coba itu. Suaranya mengerikan, musiknya luar biasa, dan ada voice juga. Kalau orang awam, mungkin bukan orang awam ya, orang profesional pun tidak akan tahu beda bahwa ini adalah AI. Jadi AI musik itu sudah mendistribusi industri musik secara dahsyat. Nah, saya juga mendengar ulasan video tentang AI music ini oleh musisi ya. Dia juga bingung ya, kok sebagus itu kualitasnya. Cuma ada satu hal yang dia katakan bahwa kalau yang lagu memang perasaannya tidak terdeliver. Yang nyanyi itu perasaannya nggak nyampe gitu ya. Rata gitu ya. Tapi cukup oke. Nah, jadi penyanyi itu nanti masih didengar itu kalau dia punya perasaan yang menyedihkan, gembira, yang masuk ke dalam lagu. Nah, itu yang bisa survive. Tapi yang biasa-biasa saja habis. Musisi bisa jadi juga habis oleh AI. Nah, kita cukup memanfaatkan AI untuk mendukung hidup kita. Kita nggak akan jago menjadi musisi dengan AI itu. Tapi at least kita menggunakan dia untuk mendapatkan sedikit income untuk kita slow living misalnya. Jadi saya bikin channel itu, saya hidupkan, nanti saya share, nanti di description Anda bisa lihat channel-channel baru saya itu, Anda bisa pantau bagaimana perkembangannya, apakah cukup layak ditiru atau tidak gitu ya. Nah, untuk yang AI musik ini, saya sudah mulai mengenerate 3 lagu, 3 musik. Misalnya lagu yang saya suka itu adalah lagu-lagu relax, maka saya berlangganan di AI Suno itu, harganya sekitar 10 US dollar. Sebenarnya $10 itu bisa untuk sampai 500 lagu, banyak sekali. Mungkin ada lagu yang nggak bagus, ada yang bagus, saya katakan 400 lagu ya. Nah, 400 lagu itu pada saat kita membuat satu lagu yang panjang, 1 jam sampai 2 jam itu, kita butuh mungkin menggunakan 5 lagu sampai 6 lagu ya. Jadi satu lagu 3 menit, 4 menit, katakanlah 3 menit kali 6 berarti 20 menitan ya, 18 menit. Kemudian 18 menit ini kita copy. Karena yang dengar itu sebenarnya dia nggak tahu ini sudah lagu baru atau lagu yang tadi, dia nggak tahu. Yang dia inginkan sebenarnya dia butuh suasana musik yang slow untuk mendampingi pada saat dia baca, pada saat dia masak, pada saat dia relax gitu. Jadi satu lagu itu bisa menghabiskan katakanlah 10 lagu yang kita generate gitu ya. Jadi Anda bisa berlangganan 1-2 bulan kemudian stop.
jangan langganan lagi. Karena pada saat awal kita kan belum punya pendapatan ya. Jadi pendapatan kita itu masih nol. Saya nggak tahu yang channel musik ini sampai berapa lama baru bisa dapat bayaran dari YouTube. Jadi Anda boleh memantau saya. Nanti juga saya update apakah ini berhasil atau tidak. Setidaknya saya jadi contohnya dulu, saya yang membuang uang dulu. Tidak besar, tapi sayang juga kalau belum pasti ya. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan ini juga bagian dari yang mendukung hidup slow living saya. Tidak akan besar uangnya, tapi kalau dari 3 channel ini bisa memberikan saya UMR Jakarta misalnya 5 juta sampai 6 juta. Aduh, ini hidupnya sudah lumayan rileks lagi gitu ya. Sudah ada uang masuk. Jadi setiap harinya saya akan misalnya seperti ngantor gitu ya. Katakanlah jam 10 pagi sampai jam 12 saya lakukan edit, saya bikin lagu, kemudian saya upload gitu ya. 2 sampai 3 jam sehari, kemudian selebihnya saya kerjakan hal-hal yang katakanlah tidak berat, yang menyenangkan gitu ya. Ada satu poin lagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mendapatkan subscriber dan mendapatkan bayaran dari YouTube. Kalau yang tadi yang foto itu, kalau menurut pengalaman yang lain itu butuh 1 tahun sampai 2 tahun, jadi lama. Bagaimana dengan YouTube ini? Nah, kalau YouTube channel yang sekarang Anda nonton ini kan karena laki saya buatnya pada saat itu orang pada di rumah karena COVID ya, sehingga langsung booming. Kalau yang musik sama yang faceless tadi, ini nggak akan bisa seperti itu, berbeda. Nah, tapi untungnya YouTube itu sudah ada katakanlah promosi video. Dulu nggak ada. Ini fitur baru ya. Jadi saya manfaatkan fitur itu berpromosi. Jadi saya udah jalankan promosi 200.000 dan dari situ saya bisa menganalisa untuk yang musik 1 subscriber itu lebih kurang Rp1.500. Ya. Kemudian yang faceless itu bisa kurang dari 1.000. Jadi tergantung audiensnya ini ya. Tapi itu semua audiens Indonesia yang saya tuju, belum yang internasional. Tapi pada saat dia sudah memenuhi 1.000 subscriber dan 40.000 jam itu adalah syarat kita mulai dapat bayaran ya. Kalau itu sudah tembus, baru saya promosi ke luar negeri supaya dapat bayaran lebih baik lagi. Dari 200.000 yang sudah saya habiskan itu, saya sudah bisa menganalisa bahwa untuk 1 channel, lebih kurang biaya subscribernya itu untuk 1 subscriber 800 sampai Rp2.000. Kalau saya rata-ratakan 1.000 misalnya, maka untuk dapatkan 1.000 subscriber pertama, itu Rp1.000.000. Memang ada yang jual subscriber ya, kita bayar 200.000, dia akan subscribe, mungkin dia punya akun banyak gitu ya. Kemudian kebesokan harinya sudah dapat 1.000 subscriber. Saya tidak akan beli subscriber dengan cara seperti itu, karena subscriber yang seperti itu kan nggak punya dampak terhadap nonton kita, nggak punya dampak terhadap durasi nonton. Dia hanya subscribe saja. Nah, kalau yang kita promosikan di YouTube, ini kita sambil menemukan orang-orang yang mau menonton, yang sesuai dengan karakternya, yang kalau dia rileks mendengarkan musik. Benar-benar YouTube itu juga ngerti. YouTube itu punya database, siapa sih yang suka mendengarkan channel-channel musik. Jadi pada saat saya beriklan, dan dia tahu bahwa channel saya dalam musik, maka dia akan menuju ke orang-orang yang suka dengar musik. Sehingga kemungkinan besar dia juga mendengarkan, dia juga subscribe. Kalau kita dapat 1.000 dengan katakanlah Rp1.000.000, kita sudah mendapatkan pendengar yang lumayan setia. Kemudian kita kumpulkan durasi nonton itu sampai 40.000 jam. Juga tadi yang faceless. Faceless-nya kan tanpa orang ya, tanpa muka. Yang saya ambil itu topiknya juga tentang slow life, slow living, kemudian good life lah ya, tentang good life. Maka saya akan produksi sebanyak mungkin cerita-cerita good life itu kepada orang-orang yang memang suka menonton video-video seperti itu. Jadi YouTube pun tahu. Sehingga dengan demikian yang kita bayar itu betul-betul adalah penonton. Apakah setelah dapat 1.000 subscriber, saya sudah nggak perlu membakar uang lagi?
Bisa jadi masih bakar uang ya, karena saya tadi kan saya inginnya video saya yang bahasa Inggris tadi, yang faceless dan yang musik, itu didengarkan di luar negeri. Karena di luar negeri itu kan lebih luas ya. Jadi saya mungkin beriklan nanti di katakanlah negara Eropa, di Singapura, kemudian mungkin di Amerika. Kalau yang di sana itu pada saat dia nonton, kita mendapatkan lebih mahal uang yang buat kita ya. Tapi pada saat kita pasang iklan, juga mahal. Jadi balance ya. Di Indonesia orang gampang subscribe, gampang nonton, jadi murah. Di Amerika, di Eropa itu mahal. Jadi kita pasang iklannya juga mahal. Tapi tidak ada cara lain, siapa yang tahu channel kita di sana. Jadi pada saat katakanlah kita iklan di Jerman, di Inggris, orang yang mendengarkan itu mungkin dia akan mendengarkan video yang lain berikutnya. Jadi kalau saya buang orang katakanlah untuk dapatkan 200 pendengar di sana, 200 ini juga kan berpotensi mendengarkan yang lain. Bisa jadi impas nanti, tapi butuh waktu. Kemudian karena di Inggris sudah ada yang nonton, algoritma YouTube mungkin juga akan menyebarkannya di Inggris. Jadi ini juga seperti bisnis ya, ada investasi, ada biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil. Dan juga belum tentu berhasil. Bisa jadi boncos itu artinya sudah beriklan banyak tapi nggak ada hasil gitu ya. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi untuk Anda yang sedang galau, pengen slow living, tapi belum dapat income atau katakanlah tidak bisa keluar dari kota karena keterbatasan waktu, ini adalah salah satu 3 cara ya micro stalker, kemudian channel faceless, juga channel music. Anda luangkan waktu setelah pulang kerja, mulai ngotak-ngatik. Saya ini tidak dalam rangka mengajari, saya hanya membagikan ada peluang ini, dan Anda silakan riset sendiri. Apalagi saya belum berhasil, jadi ini belum layak mengajari orang, belum layak membuat kelas, misalnya, oke, saya bikin kelas, menjamin Anda akan dapat, katakanlah bisnis sampingan dengan cara seperti ini. Itu masih jauh, masih sangat jauh, dan saya sedang mencoba, mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil, berarti Anda juga mestinya bisa. Untuk Anda yang ingin melihat channel saya sediakan linknya. Anda boleh pantau kira-kira perkembangannya seperti apa dan apakah layak ditiru atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video berikutnya.